Hai semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia. Di video kali ini kita akan merangkum alur cerita film drama Korea yang berjudul I Am Not a Robot. Dan kita akan membahas alur cerita film di episode ke-6. Sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Keesokan harinya, Kim Min Kyu bangun tidur sambil tersenyum bahagia. Ia membuka sebuah aplikasi remote dari ponselnya dan meminta AJ3 ke rumah Kim Min Kyu. Ji-a yang melihatnya kagum dengan hal itu. Ji-a pun pergi ke rumah Kim Min Kyu. Kim Min Kyu menanyakan tentang perkiraan cuaca hari ini. Ji-a menjawabnya dengan baik sesuai arahan AJ3. Karena cuacanya cerah, Ji-a menyarankan Kim Min Kyu untuk pergi ke taman. Kim Min Kyu berjalan sampai ke tempat menara kartu remi yang dirobohkan Ji-a dan berkata bahwa ia membangunnya selama 15 tahun. Tapi dia bersyukur karena rumahnya menjadi lebih terang dan dia senang bisa duduk di bawah sinar matahari lewat jendelanya. Dia menyuruh Ji-a mendekat dan mencipta kepalanya, lalu menyuruhnya membersihkan seluruh sudut ruangan. Tak lama kemudian sebuah mobil putih terlihat membunyikan klakson di gerbang rumahnya. Dia lalu menyuruh Ji-a untuk bersembunyi. Dia juga menelpon kepala pelayan agar memberitahu tim Santa Maria agar tidak keluar dari ruangan mereka. Ternyata itu adalah CEO Huang. CEO Huang kesal karena pembatalan kontrak dengan Presiden Martin dan meminta penjelasan Kim Min Kyu. Padahal Presiden Martin ingin membayar mahal aset tim Santa Maria. Tapi CEO Huang kalah dengan Kim Min Kyu dan pergi dengan kesal karena keputusannya yang seenaknya saja. Kemudian Kim Min Kyu menunjukkan foto Ketua Huang Do-won dan CEO Huang Yoo-do-seol. Ji-a mengatakan bahwa mereka adalah pria jantan, tapi dia menyela omongannya. Dia tidak mau menceritakan alasannya pada Ji-a karena ceritanya panjang. Dia juga mengatakan bahwa jika melihat mereka, maka ia harus langsung bersembunyi. Karena mungkin dua orang itu tahu bahwa AJ3 adalah robot, dan jika itu terjadi mereka akan menghancurkan AJ3. Tak lama kemudian seseorang ada di depan gerbang, dan itu adalah Sekretaris Jo, yang tak lain adalah kakak Ji-a. Kakak Ji-a mengabarkan bahwa akan ada pimpinan baru di divisi kontribusi sosial dan CEO Huang yang akan memilihnya. Dia bilang akan menghancurkan tim mereka. Tak lama kemudian Ji-a datang membawakan kopi. Ia tiba-tiba berhenti karena melihat kakaknya ada di sana. Ji-a merasa heran mengapa kakaknya ada di sini, bukannya di pengadilan. Kim Min Kyu menyuruh Ji-a meletakkan kopinya. Ji-a lalu berjalan miring seperti kepiting, dan saat mengantar kopi untuk Sekretaris Jo, ia melakukannya sambil berjalan mundur. Sekretaris Jo akan mengucapkan terima kasih, tapi malah dikejutkan oleh Ji-a yang menutupi wajahnya dengan rambutnya. Ia jadi tampak seperti hantu. Kim Min Kyu juga sama terkejutnya dan bertanya apa yang sedang terjadi dengan rambut Ji-a. Ji-a beralasan bahwa angin berhembus sangat kencang. Sekretaris Jo merasa AJ3 sangat familiar. Kim Min Kyu lalu menanyakan pendapat Ji-a tentang Sekretaris Jo. Ji-a menyebutkan bahwa Sekretaris Jo adalah orang yang jujur, bekerja keras, bertekad, dan juga berhati hangat. Dia membenarkannya. Dia juga mendapat informasi yang sama dari Madam Ek, tapi ia harus memastikannya lagi. Lalu dia mengajak Ji-a keluar dan menyuruhnya memakai jaket. Ji-a tidak mau berganti pakaian sebelum Kim Min Kyu pergi. Ji-a lalu menelepon Sung Hae dan mengabarkan bahwa mereka akan segera keluar. Saat Ji-a di jalan, dia memberikan rute yang tidak sesuai untuk Kim Min Kyu dengan alasan ada kecelakaan. Jika Ji-a membuatnya melewati perusahaannya sendiri dan melihat sekumpulan orang protes yang sepertinya diinisiasi oleh Sun Hae. Kemudian dia membaca tema protesnya, yaitu agar KM Finance melaksanakan babak akhir kompetisi entrepreneur. Dia lalu memberitahu bahwa kepala divisi kontribusi sosial melakukan penggelapan dana dengan mengambil bayaran dari mereka yang ingin mendapatkan bantuan dana. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah restoran yang sudah ia pesan seluruhnya. Ia bertemu seseorang bernama Direktur Y, yang sudah lama tidak dia temui. Ji-a mendapatkan analisis dari AJ3 bahwa Direktur Y adalah ayah dari Ye-ri-ai. Direktur Y lalu bertanya apakah dia jadi berinvestasi di Kyung-ho Steel. Dia berkata bahwa dia hanya membeli dan menjual perusahaan, tapi tidak berinvestasi. Dia mengucapkan terima kasih pada Direktur Y karena selalu berada di pihaknya saat memutuskan sesuatu. Kemudian mereka pun pulang dan Ji-a bertanya padanya tentang orang tuanya. Apakah sudah tiada? Seketika itu raut wajah Kim Min Kyu menjadi sedih dan Ji-a berkata, 얼굴이 왜 쭈구리야? 그 다리미로 다려줘. 웃음도 그 아끼면 똥 된다. Kim Min Kyu lalu tertawa dan berjanji akan tersenyum untuk Ji-a, hanya untuknya. Ji-a bertanya kenapa ia tak mau melakukannya pada orang lain. Dia menjawab agar dia mengintimidasi orang sehingga mereka tidak menganiayanya.
Di tempat lain, CEO Huang melihat video AJ3 yang sedang dilatih oleh Profesor Hong. Sekretarisnya menjelaskan bahwa itu adalah tim Santa Maria yang melakukan penelitian robot dan sebelum ketua Dayang meninggal. Dia sempat bertemu mereka dan mendapatkan rekaman itu karena mereka meminta pendanaan. CEO Huang marah karena ia baru diberitahu. Sekretarisnya menjelaskan bahwa ketua Huang lah yang memintanya tidak memberitahu CEO Huang. Sekretarisnya juga menjelaskan bahwa robot itu adalah milik KM Finance. Jadi Direktur Kim Min Kyu tidak akan tinggal diam bila mengetahuinya karena bisa dipakai untuk melawan mereka. Skin kembali ke Kim Min Kyu yang tidak bisa tidur. Ia merasa terjadi sesuatu dengan hatinya. Ia lalu turun dari ranjang dan melihat foto Yeri yang kata ayahnya akan datang ke Korea esok hari. Yeri adalah cinta pertama Kim Min Kyu sewaktu kecil. Dia lalu membuka loker besi dan mengambil sebuah kotak bingkisan. Kotak itu berisi surat-surat dan sebuah boneka keramik. Keesokan harinya ponsel Kim Min Kyu berbunyi dan ia melihat ada tamu yang datang. Dia menyuruh Ji-a tetap di sana dan melarangnya keluar. Ternyata itu adalah cinta pertama Kim Min Kyu, Yeri. Yeri mengatakan bahwa tidak ada perubahan apapun di rumah itu, padahal sudah 15 tahun berlalu. Tapi Yeri bilang dia datang untuk alasan yang lain dan menyuruh Kim Min Kyu menebaknya. Ternyata ayah Yeri menyuruhnya untuk menikah dengan Kim Min Kyu. Dia lalu berjalan mendekatinya dan meletakkan tangannya di bahu Kim Min Kyu. Alerginya mulai bereaksi, tapi ia mencoba menahannya. Yeri melanjutkan pembicaraannya dan memegang tangannya. Dia masih mencoba bertahan dan kesakitan karena alerginya yang semakin menjadi. Karena sudah tidak tahan, ia melepaskan tangannya. Yeri tidak menyadarinya. Ia terus bicara dan mengajaknya berkencan selama 3 hari. Jika dia bisa mencium Kim Min Kyu, maka dia akan menyetujui pernikahan itu. Ji-a melihat apa yang terjadi dengan tatapan heran. Apalagi ruang merah mulai terlihat di tangan dan leher Kim Min Kyu. Kemudian Kim Min Kyu meminta maaf karena dia ada janji dan akan menghubungi Yeri lagi nanti. Ia langsung beralih masuk ke dalam rumah. Dia berteriak menahan sakit. Ji-a melihatnya dari lantai atas dan menyusulnya ke bawah. Kim Min Kyu sampai di ruangan yang sebelumnya dilarang untuk dimasuki Ji-a. Ia mencoba membuka pintunya namun kesulitan. Dan akhirnya dia berhasil membuka pintunya dan merayap masuk ke dalam. Ji-a sampai dan melihatnya yang sedang berbaring sambil berusaha membuka laci berisi jarum suntik, tapi tidak berhasil. Kemudian Kim Min Kyu mulai kehilangan nafasnya, dan Ji-a mengambil jarum suntiknya. Sementara itu jam tangan kesehatan Kim Min Kyu terus menghitung mundur. Tanpa ragu, Ji-a langsung menyuntikkannya ke tubuh Kim Min Kyu.